sana setelah hidup selama 8 bulan. Saya dizalimi penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Munarman itu singa, karena kalau di lapangan dia itu galak. Ternyata hatinya Hello Kitty. Waktu di pengadilan dia dikabarkan terisak-isak. Munarman memang wajah menyebalkan dari radikalisme di negeri ini yang merasa bisa menguasai negeri. Temperamennya sengaja diledakkan ketika dia tampil di publik hanya untuk menjaga citranya supaya jangan main-main dengan dia. Siapapun pasti ingat ya video legend di TV One waktu Munarman menyiram secangkir teh panas kepada seorang dosen UI dalam siaran langsung. Itu menunjukkan arogansi yang berlebihan, pendidikan yang buruk dari seseorang yang mengaku paham hukum dan berprofesi sebagai seorang lawyer. Jejak Munarman baru terlihat ketika dia dekat dengan Rizik Syihab. Kabarnya orang-orang ring 1 Rizik sebagian tidak suka dengan Munarman karena Rizik yang dulu percaya pada mereka sekarang lebih percaya dengan Munarman. Munarman ini memang paling berbahaya dari semua orang-orang Rizik Syihab karena ia punya jaringan internasional. Ingat dulu ada orang dari kedubes Jerman yang tertangkap basah main ke tempat Munarman. Kejadian itu menunjukkan bahwa di belakang Munarman ada negara-negara maju yang ingin memanfaatkan kelompok Munarman untuk membuat kerusuhan di Indonesia dengan memainkan baju agama. Memang mengerikan ketika ormas radikal seperti FPI mendapat pendanaan dari negara maju untuk membuat kerusuhan di Indonesia. Kita jadi ingat tragedi Arab Springs tahun 2012-an yang menjatuhkan banyak pemimpin negeri di Timur Tengah dengan memanfaatkan kelompok radikal berbaju agama. Banyak negara hancur dan ratusan ribu kehilangan nyawa. Begitulah rencana busuk dari Munarman dengan jaringan internasionalnya. Jejak Munarman sejak dulu dipantau oleh Densus 88 ketika dia hadir dalam pembayatan sebuah organisasi terlarang internasional di Makassar. Ia juga dituding terlibat dalam menggerakkan terorisme di negeri ini lewat tangan orang lain. Munarmanlah otak dari banyak kejadian teror di Indonesia. Meski dia nggak mau mengaku, tapi sudah banyak yang mengaku bahwa di belakang banyak kejadian, di sana ada jejak Munarman. Munarman memang lebih pintar dari semua pengikut Rizik Syihab. Ya wajarlah, dia pengacara. Dia selalu membersihkan tangan kotornya yang berdarah dan selalu mengaku dia tidak bersalah. Dia bisa dengan tega mengorbankan orang dan mengaku di publik kalau dia tidak berdosa. Munarman berlindung di balik hukum yang dia sangat paham celahnya. Karena itu nggak mudah untuk Densus 88 menangkap Munarman waktu itu. Perlu waktu lama sebelum menemukan bukti-bukti yang menguatkan untuk dibawa ke pengadilan. Sistem hukum di Indonesia memang masih lunak terhadap kelompok radikal. Beda dengan di Cina dan Singapura yang lebih keras. Di sana kalau kita terlihat punya hubungan dengan kelompok radikal langsung ditangkap tanpa pengadilan karena dianggap berpotensi membawa kerusuhan. Dan di pengadilan, Munarman terisak-isak ketika menyampaikan keberatan kenapa ia ditahan. Wajah munafik seorang Munarman di luar terlihat arogan, ketika ditangkap langsung pasang wajah melas seolah dia dizolimi. Apa yang dilakukan Munarman mirip dengan seorang koruptor wanita yang ketika belum ditangkap gayanya bak sosialita, pas di pengadilan langsung bergaya pengabdi Tuhan. Kabarnya sih Munarman terancam hukuman seumur hidup. Kalau saya sih lebih baik hukum mati saja Munarman. Karena korban jiwa dari apa yang dia lakukan tidak terhitung banyaknya. Kejadian bom di beberapa tempat itu karena ada jejak dia meski secara tidak langsung. Menghukum mati otak dari banyak kejadian teror di negeri ini tidak membuat negara rugi.
Bahkan kita akan lebih tenang karena ada sebuah pesan yang disampaikan bahwa negara tidak pernah main-main dengan terorisme. Terorisme harus diberantas supaya negara ini bisa membangun ekonominya dengan kuat dan mendapat kepercayaan dari dunia internasional bahwa kita bisa menjaga sendiri negara kita. Setuju? Seruput dulu kopinya. Gaspol. Hakim yang mulia, untuk umum yang terhormat, penasihat hukum, penasihat hukum yang selanjutnya. Alhamdulillah proses sidang ini akhirnya bisa terlaksana setelah hidup selama 8 bulan. Saya dizalimi penangkapan yang sewenang-wenang dengan tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Dapat saya jelaskan, fakta-fakta peristiwa yang bertentangan tersebut dengan fitnah yang terjadi terhadap diri saya saat ini adalah Desember 2016, saya menjadi koordinator lapangan aksi 212. Dalam acara tersebut, hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya. Bahkan Kepala BNPT yang saat ini menjabat juga hadir. Kalaulah tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman atau perusahaan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Sebab kesempatan tersebut adalah kesempatan emas bagi seorang yang otaknya adalah otak teroris dan keji. Ternyata Ketua KPK terpilih, Irjen Pol Firly, dulu jadi idola saat aksi 212. Ada di atas mobil komando yang menggunakan sorban merah itu saya di depannya itu. Itu ada kepala ketua KPK-nya. Mengapa saya katakan perkara ini penuh fitnah dan rekayasa? Ya, sebab semua orang yang ditangkap dan bahkan terpidana dalam kasus terorisme yang tidak ada kaitan dengan saya telah diarahkan, digiring, bahkan dibuatkan konser opini melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial para buzzer, dalam rangka menjadikan saya sebagai target operasi untuk ditangkap dan dipenjarakan minimal hingga selesai pemilu 2024. Maka rekayasa melalui instrumen hukum terhadap saya dalam perkara aku dipaksakan berjalan sedemikian rupa, seolah-olah saya ada kaitan dengan peristiwa terorisme ataupun dengan jaringan teroris. Saya katakan, wahai komplotan pembunuh, sesungguhnya kalianlah teroris sejatinya. Jadi, ada 3 motif utama dalam memperkarakan saya. Pertama adalah untuk menghalangi advokasi hukum internasional terhadap peristiwa pembantaian 6 orang pengawal Habib Rizik. Kedua, sebagai upaya mencegah saya untuk berpartisipasi dalam proses pemilu 2024. Dan yang ketiga, adanya kebencian yang mendalam secara ideologis terhadap Islam, sehingga suara kritis dan aspirasi dari umat Islam harus dibungkam dan dimusnahkan melalui rekayasa yang sedemikian rupa.